Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bu Titin. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT mengenai kernel dan spline. Beranggotakan yang pertama Moza Adisa, kedua saya sendiri Anasya Numaideli, dan ketiga Hezekiel Rafael. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi non-parametrik metode kernel. Regresi non-parametrik adalah metode regresi yang tidak memaksakan bentuk model tertentu antara variabel X dan Y. Berbeda dengan regresi linear atau polinomial yang harus mengikuti persamaan khusus, pendekatan non-parametrik membiarkan data membentuk pola hubungan secara alami tanpa asumsi bentuk kurva. Metode ini sangat berguna ketika hubungan antara X dan Y tidak linear, berubah-ubah di berbagai bagian, atau ketika kita sama sekali tidak tahu bentuk fungsi yang tepat. Dengan sifatnya yang fleksibel, regresi non-parametrik mampu menangkap pola yang rumit, melengkung, bahkan pola lokal yang berbeda di setiap bentang nilai X. Pendekatan ini bekerja dengan prinsip pemulusan lokal, yaitu memprediksi nilai Y berdasarkan data yang paling dekat dengan titik yang sedang dianalisis. Karena itu, hasil regresinya tidak berupa satu garis lurus, tetapi garis halus yang mengikuti kontur data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri regresi non-parametrik. Yang pertama, tidak membutuhkan asumsi bentuk fungsi. Kedua, mampu mendeteksi pola yang tidak dapat ditangkap, regresi parametrik. Yang ketiga, sangat fleksibel dan adaptif terhadap bentuk data. Keempat, hasil pemodelan bisa berubah sesuai kerapatan dan distribusi data. Kapan dipakai? Pertama, saat pola hubungan tampak tidak linear. Kedua, ketika model parametrik gagal menangkap pola. Dan ketiga, untuk eksplorasi awal sebelum menentukan model lebih formal. Regresi kernel adalah salah satu metode paling populer dalam regresi non-parametrik karena sederhana, intuitif, dan efektif. Ide dasarnya adalah memprediksi nilai Y pada X tertentu dengan menggunakan rata-rata terboboti dari semua Y yang jarak X-nya dekat dengan titik tersebut. Bobot dihitung menggunakan fungsi kernel yang memberikan bobot besar pada titik yang dekat dan bobot kecil pada titik yang jauh. Dengan demikian, estimasi yang dihasilkan bersifat lokal dan sangat fleksibel. Garis hasil pemulusan kernel biasanya sangat halus dan mengikuti lekukan alami data. Ciri utama regresi kernel yang pertama berbasis jarak antara titik estimasi dan data, kedua lebih dekat berarti bobot lebih besar, ketiga menghasilkan kurva halus dan fleksibel, yang keempat bergantung pada pemilihan bandwidth H atau parameter smoothing. Bandwidth dan fungsi kernel. Parameter paling penting dalam regresi kernel adalah bandwidth ini, atau H. Nilai H menentukan seberapa lebar area di sekitar titik estimasi yang digunakan untuk menghitung rata-rata terboboti. Jika H terlalu besar, maka semua titik diberi bobot hampir sama, maka hasil menjadi rata dan malah kehilangan pola lokal. Jika hanya terlalu kecil, kurva mengikuti noise, bentuknya bergerigi dan tidak stabil. Selain bandwidth, bentuk fungsi kernel juga berperan. Kernel adalah fungsi yang menentukan cara bobot diberikan. Meskipun terdapat banyak pilihan kernel seperti Gaussian, Epeshnikov, uniform, dan sebagainya, bentuk kernel seringkali tidak terlalu memengaruhi hasil. Yang terpenting justru pemilihan bandwidth. Jenis kernel umum ada Gaussian kernel, yaitu memberikan bobot berdasarkan distribusi normal, kurvanya bakal sangat halus. Epeshnikov kernel efisien secara teoritis, bobot 0 di luar interval, dan yang terakhir ada uniform kernel, yaitu bobot sama untuk semua titik di dalam interval. Untuk contoh soalnya, misalnya diberikan pasangan data observasi XI, YI sebanyak N sama dengan 3. Di sini ada 1,10, 2,20, dan 3,30. Gunakan estimator nada raya Watson untuk mengestimasi nilai regresi MX pada titik X sama dengan 2,5. Asumsikan kita menggunakan kernel seragam uniform dengan lebar pita H sama dengan 1. Fungsi kernel seragam KU-nya didefinisikan sebagai setengah untuk mutlak kurang dari 1 dan 0 untuk mutlak lebih dari 1. Estimator nada raya Watson diberikan oleh rumus sebagai berikut, di mana KHU sama dengan 1 per H, KU per H. Kita akan mengestimasi M 2,5 dengan H sama dengan 1. Karena H sama dengan 1, maka KHU sama dengan KU. Yang pertama, menghitung pembilang. Pembilangnya di sini adalah sumasi I sama dengan 1 sampai dengan 3. K 2,5 dikurangi XI dikali YI. Untuk I sama dengan 1, X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 10, U1-nya 2,5 dikurangi 1 sama dengan 1,5. Karena mutlak U1 lebih dari 1, maka
K1,5 sama dengan 0. Suku ke-1-nya K1,5 dikali 10 sama dengan 0. Terapkan hal yang sama untuk I sama dengan 2 dan I sama dengan 3. Untuk I sama dengan 2, kami akan mendapatkan hasil 10. Untuk I sama dengan 3 akan didapat hasil 15. Untuk pembilangnya akan mendapatkan hasil 25. Menghitung penyebutnya di sini sumasi dari I sama dengan 1 sampai dengan 3. K2,5 dikurangi XI. Nanti akan didapatkan hasil 0, setengah, dan setengah. Nanti ditambahi akan mendapatkan 1. Nah, di sini M2,5 pembilang dibagi penyebut yaitu 25/1, maka M-nya adalah 25. Spline, konsep dasar spline. Spline adalah fungsi polinomial potong-potong atau piecewise polinomial yang didefinisikan pada beberapa interval dan disambungkan sehingga tetap halus pada titik-titik sambungnya. Secara sederhana, sumbu X dibagi menjadi beberapa interval oleh titik-titik tertentu yang disebut knot. Pada setiap interval antar knot, digunakan polinom derajat rendah misalnya derajat 1 atau 3. Tetapi di titik knot, fungsi tetap kontinu atau tidak loncat. Biasanya juga memiliki turunan pertama dan kedua yang kontinu. Spline dalam konteks regresi non-parametrik. Dalam regresi non-parametrik, tujuan kita adalah menduga hubungan fungsi mx sama dengan ekspektasi y bersyarat x diberikan x, tanpa harus menentukan bentuk parametris tertentu, misalnya lurus, kuadratik, dan sebagainya. Spline digunakan untuk memberikan model yang fleksibel untuk menangkap pola non-linear, tetapi tetap terkontrol dan halus, tidak berisolasi liar seperti polinom derajat tinggi global. Secara praktis, fungsi spline dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari fungsi-fungsi dasar basis spline, sehingga parameter-parameternya bisa diestimasi dengan metode least square seperti regresi biasa. 2. Jenis-jenis spline. A. Linear spline. Spline dengan polinom derajat 1 pada setiap interval antar dua knot. Bentuk umum pada interval ke J. SJX sama dengan AJ plus BJX dengan X elemen dalam kurung KJ, KJ plus 1. Syarat kehalusan SJX sama dengan AJ plus BJX dengan X elemen dalam kurung KJ, KJ plus 1 adalah fungsi kontinu di setiap knot. Karakteristiknya, satu, kurva berupa potong-potongan garis lurus yang tersambung. 2. Mudah dipahami dan dihitung. 3. Tetapi sudut di knot biasanya masih terlihat tajam sehingga kurang halus untuk beberapa aplikasi. B. Cubic spline. Definisi. Spline dengan polinom derajat 3 pada setiap interval. Bentuk umum pada interval ke J, SJX sama dengan AJ plus BJX plus CJX kuadrat plus DJX pangkat 3 dengan X elemen interval KJ, KJ plus 1. Syarat kehalusan untuk semua knot KJ. 1. Kontinuitas fungsi, yaitu SJKJ sama dengan SJ plus 1 KJ. 2. Kontinuitas turunan pertama, S aksen J KJ sama dengan S aksen J plus 1 KJ. 3. Kontinuitas turunan kedua, S double aksen J KJ sama dengan S double aksen J plus 1 KJ. Karakteristiknya, 1. Kurva menjadi sangat halus, smooth di seluruh domain. 2. Cukup fleksibel untuk menangkap pola nonlinear. 3. Banyak digunakan sebagai dasar regression spline dan smoothing spline. C. Natural cubic spline. Definisi cubic spline dengan syarat tambahan di bagian ujung atau boundary condition. Syarat naturalnya S double aksen X minimum sama dengan 0 dan S double aksen X maksimum sama dengan 0. Di mana X minimum dan X maksimum adalah batas kiri dan kanan domain pengamatan. Interpretasi. Di luar rentang data, kurva cenderung menjadi garis lurus, mencegah perilaku spline yang berlebihan atau bengkok aneh di ujung-ujung. Kelebihan: 1. Mengurangi derajat kebebasan di bagian ujung. 2. Menghasilkan model yang lebih stabil dan lebih realistis saat melakukan ekstrapolasi sedikit di luar data. Fungsi knot dan cara kerjanya. Knot adalah titik pada sumbu X di mana bentuk polinom pada spline boleh berubah. Misalkan terdapat knot K1, K2, hingga KK. Pada interval K0, K1, K1, K2 hingga KK, KK plus 1 digunakan potongan polinom yang berbeda. Peran utama knots: mengatur fleksibilitas model.
1. Di sekitar knot, fungsi boleh membengkok untuk mengikuti pola data. Semakin banyak knot, model semakin fleksibel. Kontrol kompleksitas. Terlalu sedikit knot, fungsi terlalu kaku atau underfitting. Terlalu banyak knot, fungsi terlalu mengikuti noise atau overfitting. Cara kerja dalam regresi spline. Model regresi dengan spline dapat ditulis sebagai YI sama dengan MXI plus Epsilon I, di mana MX sama dengan sumasi L sama dengan 1 hingga B, beta L kali BLX, di mana BLX adalah basis spline, misalnya basis B-spline atau basis polinom plus fungsi truncated. Bentuk basis BLX tergantung pada 1. Jenis spline, linear, kubik, atau natural. 2. Posisi knot. Koefisien beta L diestimasi dengan metode kuadrat terkecil atau least square, sehingga proses estimasi mirip dengan regresi linear biasa. Strategi pemilihan knot secara umum berdasarkan informasi domain, misalnya titik perubahan yang penting secara teori. Berdasarkan letak data, misalnya di kuantil tertentu dari X 25%, 50% atau 75%. Pada smoothing spline sering dianggap ada knot di setiap titik data, lalu kehalusan diatur oleh parameter smoothing, bukan dengan memilih knot satu per satu. 4. Kelebihan dan kekurangan metode spline. Kelebihan: 1. Fleksibilitas untuk non-linear. 2. Kehalusan terkontrol. 3. Dapat ditulis sebagai model linear. 4. Sifat lokal khususnya dengan B-spline. 5. Fleksibel untuk berbagai konteks. Kekurangan: 1. Pemilihan jumlah dan posisi knot tidak sepele. 2. Interpretasi koefisien lebih sulit. 3. Komputasi lebih rumit jika dilakukan manual. 4. Memerlukan tuning parameter pada smoothing spline. 4. Cara penyelesaian spline. Langkah umum. A. Langkah penyelesaian regresi spline untuk linear atau kubik. 1. Visualisasi data. 2. Pilih jenis spline dan tentukan knot. 3. Bangun basis spline. Untuk spline linear dengan 1 knot di C, YI dengan beta 0 plus beta 1 XI plus beta 2 XI min C hingga plus epsilon I. Untuk spline dengan beberapa knot, tambahkan lebih banyak fungsi truncatednya. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus beta 2 XI min K1 plus beta 3 XI min K2 hingga plus epsilon I. Untuk kubik atau natural spline, gunakan basis yang sesuai, misalnya B-spline atau basis natural spline yang biasanya disediakan oleh software statistik. 4. Susun matriks desain dan lakukan estimasi parameter. 5. Interpretasikan hasil. Cara menyelesaikan smoothing spline. 1. Tetapkan kriteria yang akan diminimalkan. Sumasi I sama dengan 1 sampai N, YI min MXI kuadrat plus lambda integral M double aksen T kuadrat DT. Bagian pertama, ukuran kedekatan kurva dengan data. Bagian kedua, penalti untuk ketidakhalusan. Semakin besar lambda, kurva makin halus. Secara teori, dapat dibuktikan bahwa solusi MX adalah natural cubic spline dengan knot di titik-titik data. 3. Dalam praktik, software akan membangun basis spline, menyelesaikan sistem persamaan linear yang melibatkan parameter lambda, menghasilkan kurva spline yang merupakan kompromi antara fit dan kehalusan. 4. Pilih parameter smoothing lambda dengan metode seperti cross validation dan generalized cross validation atau gauge CV dan sebagainya. Nah, setelah dibahas mengenai kernel dan juga spline, berikut ini ada perbandingan antara kernel dan spline berdasarkan aspek tertentu. Yang pertama, berdasarkan aspek prinsip pemodelan untuk kernel sendiri, dia itu setiap titiknya itu diprediksi dari nilai yang paling dekat dengan titik tersebut. Lalu untuk spline sendiri, dia berbentuk polinomial yang sudah berpotong-potong pada beberapa interval yang dibentuk halus di setiap node. Terus untuk kontrol kehalusan, kernel itu diatur oleh bandwidth, di mana jika semakin besar nilai H, maka semakin halus bentuk kurvanya. Sedangkan untuk spline, dia diatur oleh jumlah atau posisi node, ataupun disebut dengan parameter smoothing. Nah, untuk kelebihan utama dari kernel, kernel itu sangat fleksibel dan juga mengikuti pola lokal. Sedangkan spline, dia fleksibel tapi tetap terkontrol. Nah, untuk kekurangan kernel, kernel itu rentan overfitting bila halnya terlalu kecil dan edge effect kuat di ujung data. Sedangkan spline, dia pemilihan node-nya itu tidak mudah dan risiko overfitting itu terjadi bila node terlalu banyak. Terus untuk interpretasinya, kernel itu fokus pada bentuk kurva saja, koefisien tidak terlalu bermakna. Sedangkan untuk spline, dia masih dapat dianalisis struktur perubahan kurva antar interval. Nah, agar lebih jelas lagi, kapan sih kita menggunakan kernel dan kapan kita menggunakan spline? Kernel itu cocok ketika
datanya itu padat dan tersebar merata di area yang dianalisis, atau dalam artian itu dia diukur berdasarkan variasi datanya, terus juga pola hubungannya cukup kompleks dan berubah di beberapa titik. Tujuan utamanya adalah melihat pola lokal secara detail, tidak terlalu fokus pada model yang stabil di ujung data. Bagaimana dengan contoh pengaplikasian kasus untuk kernel? Itu tuh seperti kasus analisis pola konsumsi listrik per jam dalam satu hari, dan juga untuk pemulusan sinyal atau data eksperimen dengan fluktuasi yang tajam. Jadi intinya itu kernel ini tuh dipakai saat kita ingin kurva yang sangat responsif terhadap variasi data. Terus kapan sih kita menggunakan SP-line? Jadi SP-line dipakai ketika ada pola yang halus dan kontinu di seluruh domain data. Terus datanya itu tidak selalu padat di semua titik, sehingga dia membutuhkan stabilisasi. Dibutuhkan juga kontrol yang lebih baik atas bentuk kurva di area tertentu. Terus analisisnya ingin tetap terinterpretasi secara global. Bagaimana dengan contoh kasus untuk penggunaan SP-line seperti pertumbuhan anak berdasarkan usia, dia itu harus halus dan bertahap. Terus tren ekonomi tahunan dengan penuh perubahan yang lambat gitu. Dengan perubahan yang lambat ya. Terus jadi intinya SP-line ini dipakai saat kurvanya itu halus dan stabil, dia mengikuti tren umum saat ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas aplikasi nyata regresi dari non-parametrik sendiri nih. Dari regresi non-parametrik ini bisa digunakan di berbagai bidang seperti medis, lingkungan, machine learning, dan juga ekonomi. Kayak di medis itu hubungan dosis dan respon obat, di bidang lingkungan itu tren polusi udara sepanjang tahun, machine learning itu kayak pemulusan fitur di berbagai pre-processing, dan juga di ekonomi itu seperti pemodelan harga saham tanpa bentuk fungsi baku. Nah, bagaimana dengan untuk metode kernel sendiri pengaplikasiannya itu? Seperti ada analisis sinyal dan waktu, estimasi kepadatan data, di bidang ekonomi dan keuangan kayak memodelkan harga saham yang fluktuatif, terus di biostatistik itu kayak pemulusan grafik respon biologis, di bidang machine learning itu juga ada dalam tahap pre-processing, terus di computer vision itu kayak pemulusan citra dan pengurangan gangguan noise pixel. Sedangkan untuk aplikasi metode SP-Line itu kayak di bidang kesehatan dan pertumbuhan manusia itu seperti kurva pertumbuhan tinggi dan atau berat badan berdasarkan usia, terus analisis tren ekonomi jangka panjang, juga bisa untuk rekayasa dan ilmu material, bisa untuk lingkungan, data geospasial, dan desain komputer grafis ataupun CAD seperti yang tertera pada slide berikut ini. Jadi dapat ditarik kesimpulan mengenai regresi non-parametrik khususnya untuk kernel dan juga SP-Line berdasarkan materi yang sudah kita terangkan sebelumnya, bahwa metode kernel dan SP-Line itu sama-sama merupakan pendekatan regresi non-parametrik yang tidak memerlukan asumsi bentuk fungsi tertentu. Di mana metode kernel ini lebih cocok ketika pola datanya itu memiliki variasi lokal yang kuat karena mampu mengikuti perubahan secara detail. Meskipun kernel ini lebih sensitif terhadap noise dan kurang stabil pada bagian ujung data. Sebaliknya, untuk metode SP-Line, dia itu menghasilkan kurva yang lebih halus dan stabil melalui pengaturan titik not, sehingga lebih optimal digunakan untuk pola yang berubah secara bertahap dan terstruktur atau seperti tren gitu. Nah, karena itu jadi kita harus memilih metode mana yang sih yang cocok berdasarkan tujuan analisis kita ataupun berdasarkan kasus yang akan kita ujikan gitu. Nah, dikarenakan baik metode kernel maupun metode SP-Line itu tidak mempunyai pasti mempunyai kekurangan masing-masing dan mempunyai kelebihan masing-masing seperti yang ada pada slide sebelumnya. Gitu. Baik, sekian video presentasi dari kelompok 4 mengenai materi SP-Line dan juga kernel. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.